Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Riki Nugroho Luman Gaul dengan NPM 062040512486 dengan rekan saya Herayani dengan NPM 062040510452. Di sini kami bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ujian dengan semester mata kuliah Manajemen Akuntansi Keuangan Sektor Publik dengan judul materi analisis dana alokasi umum ke 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Adapun dalam video ini kami akan menjelaskan pengertian dana alokasi umum, tujuan dari dana alokasi umum, rumus perhitungan dana alokasi umum, dan data besaran penerimaan dana alokasi umum 34 provinsi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dana alokasi umum, dan akan dilanjutkan ke pembahasan tujuan dana alokasi umum dan rumus perhitungan dana alokasi umum yang akan dijelaskan oleh rekan saya Herayani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Riki Nugroho Luman Gaul yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan pemaparan materi saya. Di sini saya akan memaparkan materi saya itu tentang definisi dana alokasi umum, tujuan dari adanya dana alokasi umum itu sendiri, dan kemudian rumus dari dana alokasi umum. Di sini saya akan menjelaskan definisi dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum itu adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepala daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Baik, melanjutkan dari penjelasan saya tadi, saya akan menjelaskan mengenai rumus dana alokasi umum, di mana rumus dana alokasi umum ini adalah DAU sama dengan AD dan CF. Di mana untuk pengertian DAU-nya itu adalah dana alokasi umumnya itu sendiri, kemudian AD itu adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji pegawai negeri sipil daerah yang akan dihitung. Kemudian CF adalah celah fiskal yang merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal tersebut. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian dana alokasi umum, tujuan dana alokasi umum, dan rumus perhitungan dana alokasi umum. Setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan data penerimaan dana alokasi umum dari 34 provinsi di Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Baiklah, kita mulai dari Pulau Sumatera terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini, provinsi di Pulau Sumatera yang menerima dana alokasi umum paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Utara. Yakni pada tahun 2017, provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 2,4 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 2,6 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 2,7 triliun. Dan tahun 2020 sebesar 2,4 triliun. Dan pada tahun 2021 menerima sebesar 2,5 triliun. Baiklah, kemudian ada Provinsi Aceh, yang mana pada tahun 2017 menerima dana alokasi umum sebesar 1,9 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 2,0 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 2,1 triliun. Dan pada tahun 2020 sebesar 1,9 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar 2,0 triliun. Kemudian ada Provinsi Sumatera Barat yang menerima dana alokasi umum pada tahun 2017 sebesar 1,9 triliun, pada tahun 2018 sebesar 2,0 triliun, pada tahun 2019 sebesar 2,0 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar 1,9 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,9 triliun. Kemudian ada Provinsi Riau. Pada tahun 2017, Riau menerima dana alokasi umum sebesar 1,3 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,5 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar 1,4 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,5 triliun. Kemudian ada Provinsi Kepulauan Riau yang menerima dana alokasi umum pada tahun 2017 sebesar 1,0 triliun, pada tahun 2018 sebesar 1,1 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,1 triliun, pada tahun 2020 kembali sebesar 1,1 triliun, dan terakhir 2021 sebesar 1,1 triliun. Kemudian ada Provinsi Jambi. Provinsi Jambi pada tahun 2017 menerima dana alokasi umum sebesar 1,3 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,3 triliun, dan pada tahun
sebesar 1,4 triliun. Maksud saya tahun 2019 sebesar 1,4 triliun. Dan pada tahun 2020 sebesar 1,2 triliun. Pada tahun 2021 sebesar 1,3 triliun. Selanjutnya ada Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2017, Provinsi Sumatera Selatan menerima dana alokasi umum sebesar 1,6 triliun. Dan pada tahun 2018 sebesar 1,6 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 1,7 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 1,5 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,6 triliun. Selanjutnya ada Provinsi Bangka Belitung, yang mana pada tahun 2017 provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 969 miliar. Dan pada tahun 2018 sebesar 1,0 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 1,0 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 943 miliar. Dan pada tahun 2021 sebesar 970 miliar. Kemudian ada Provinsi Bengkulu, yang mana pada tahun 2017 provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,3 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 1,3 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 1,2 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,2 triliun. Terakhir provinsi di Sumatera adalah Provinsi Lampung, yang menerima dana alokasi umum pada tahun 2017 sebesar 1,7 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,8 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 1,9 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 1,7 triliun. Dan terakhir pada tahun 2021 menerima sebesar 1,7 triliun. Itulah data penerimaan dana alokasi umum dari tiap-tiap provinsi di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita akan membahas data penerimaan dana alokasi umum pada Pulau Jawa yang akan dijelaskan oleh saudari Herayani. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai dana alokasi umum dari Provinsi Pulau Jawa dan Bali. Pada Provinsi Pulau Jawa dan Bali ini, dana alokasi umum itu paling banyak diterima oleh Provinsi Jawa Timur. Di mana pada Provinsi Jawa Timur itu pada tahun 2017 itu mereka menerima 3,5 triliun, dan pada tahun 2018 itu 3,8 triliun, pada tahun 2019 3,9 triliun, dan pada tahun 2020 3,6 triliun, dan pada tahun 2021 itu 3,7 triliun. Kemudian pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk Provinsi DKI Jakarta mereka tidak menerima dana alokasi umum karena Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki PAD yang sangat tinggi. Kemudian Provinsi Jawa Barat. Pada Provinsi Jawa Barat itu dana alokasi umumnya pada tahun 2017 2,8 triliun, pada tahun 2018 3,0 triliun, pada tahun 2019 3,2 triliun, pada tahun 2020 2,9 triliun, dan pada tahun 2021 3,1 triliun. Nah, pada tahun 2021 ini mengalami penurunan dari tahun 2020 dari 2,9 triliun. Kemudian pada Provinsi Banten itu DAU-nya pada tahun 2017 itu 1,0 triliun, pada tahun 2018-nya 3,6 triliun, 2019-nya 3,7 triliun, pada tahun 2020-nya 3,4 triliun, dan pada tahun 2021 3,5 triliun. Kemudian untuk Provinsi Jawa Tengah itu dana alokasi umumnya pada tahun 2017 itu 1,3 triliun, pada tahun 2018 1,3 triliun lagi, kemudian 2019 1,3 triliun, pada tahun 2020 1,2 triliun, dan pada tahun 2021 1,2 triliun. Nah, kemudian untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2017 mereka menerima DAU sebesar 1,3 triliun, 2018 1,3 triliun, 2019 1,3 triliun, 2020 1,2 triliun, dan pada tahun 2021 1,2 triliun. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke data penerimaan dana alokasi umum pada Pulau Sulawesi. Pada Pulau Sulawesi, yang selalu menerima dana alokasi umum paling besar setiap tahunnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Bisa kita lihat pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Selatan menerima dana alokasi umum sebesar 2,2 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 2,5 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 2,5 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 2,3 triliun.
dan pada tahun 2021 sebesar 2,4 triliun. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Utara menerima dana alokasi umum sebesar 1,3 triliun, pada tahun 2018 sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2020 sebesar 1,3 triliun, dan pada tahun 2021 juga menerima dana alokasi umum sebesar 1,3 triliun. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2017, provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 977 miliar. Dan pada tahun 2018 sebesar 1,0 triliun. Pada tahun 2018 kembali 1,0 triliun. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi 970 miliar. Kemudian pada tahun 2021 menerima dana alokasi umum sebesar 1,0 triliun. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017, provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 1,4 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,5 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 1,6 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 1,4 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,5 triliun. Kemudian ada Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana pada tahun 2017, provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 1,4 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,5 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 1,6 triliun. Pada tahun 2020 sebesar 1,4 triliun. Dan pada tahun 2021 sebesar 1,5 triliun. Yang terakhir ada Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2017, provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 971 miliar. Pada tahun 2018 sebesar 1,0 triliun, dan pada tahun 2019 sebesar 1,0 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar 946 miliar, dan terakhir pada tahun 2021 sebesar 971 miliar. Baik, selanjutnya untuk penerima DAU dari Pulau Nusa Tenggara, itu yang paling besar itu adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ini menerima DAU pada tahun 2017 itu sebesar 1,6 triliun, dan pada tahun 2018-nya itu 1,8 triliun, pada tahun 2019-nya 1,8 triliun, pada tahun 2020 1,7 triliun, dan pada tahun 2021 itu 1,7 triliun. Kemudian ada Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pada provinsi ini menerima dana alokasi umum itu tahun 2017 itu sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2018 1,5 triliun, pada tahun 2019 1,5 triliun, pada tahun 2020 1,4 triliun, dan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,5 triliun. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai data penerimaan dana alokasi umum pada Pulau Kalimantan. Pada Pulau Kalimantan, provinsi yang menerima dana alokasi umum paling besar setiap tahunnya adalah Provinsi Kalimantan Barat, yang mana pada tahun 2017, provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 1,6 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,7 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,7 triliun, pada tahun 2020 sebesar 1,5 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,6 triliun. Kemudian ada Provinsi Kalimantan Utara, yang pada tahun 2017 menerima dana alokasi umum sebesar 1,1 triliun, pada tahun 2018 sebesar 1,1 triliun, 2019 sebesar 1,2 triliun, pada tahun 2020 sebesar 1,0 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,1 triliun. Selanjutnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada tahun 2017 provinsi ini menerima dana alokasi umum sebesar 1,4 triliun. Pada tahun 2018 sebesar 1,5 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,6 triliun, pada tahun 2020 sebesar 1,4 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,4 triliun. Kemudian ada Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada tahun 2021 menerima dana alokasi umum sebesar 1,0 triliun, tahun 2018 sebesar 1,1 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,1 triliun, tahun 2020 sebesar 1,0 triliun, dan tahun 2021 sebesar 1,1 triliun. Terakhir, pada Pulau Kalimantan ada Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2021 menerima dana alokasi umum sebesar 642 miliar, tahun 2018 767 miliar, tahun 2019 sebesar 815 miliar,
pada tahun 2020 sebesar 834 miliar. Dan pada tahun 2021 sebesar 856 miliar. Baik, selanjutnya itu dari Pulau Maluku. Untuk Pulau Maluku ini penerimaan dana alokasi umum paling besar itu adalah pada Provinsi Maluku, di mana pada tahun 2017 itu sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2018-nya itu sebesar 1,6 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,6 triliun, pada tahun 2020 sebesar 1,5 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,5 triliun. Kemudian ada Provinsi Maluku Utara, di mana pada dana alokasi umumnya itu pada tahun 2017 itu sebesar 1,2 triliun, dan pada tahun 2018 1,3 triliun, dan pada tahun 2019 sebesar 1,3 triliun, pada tahun 2020 1,2 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,2 triliun. Kemudian kepada Pulau Papua, di mana pada Provinsi Papua Barat itu menerima DAU sebesar 1,3 triliun pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 itu sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2019 sebesar 1,4 triliun, pada tahun 2020 sebesar 1,3 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 1,3 triliun. Kemudian Provinsi Papua. Untuk Provinsi Papua itu menerima DAU pada tahun 2017 itu sebesar 2,5 triliun, pada tahun 2018 itu sebesar 2,5 triliun, dan pada tahun 2019 2,6 triliun, dan pada tahun 2020 2,3 triliun, dan pada tahun 2021 sebesar 2,3 triliun. Nah, bisa disimpulkan di sini untuk penerimaan DAU paling besar itu di Pulau Papua, yaitu pada Provinsi Papua. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai data penerimaan dana alokasi umum pada 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, dari penjelasan mengenai dana alokasi umum yang diterima oleh 34 provinsi di Indonesia, di sini kami menyimpulkan untuk provinsi yang menerima DAU yang paling tinggi itu adalah Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun berakhir. Dan kemudian untuk penerima DAU yang paling rendah itu jatuh pada Provinsi Kalimantan Timur. Nah, hal ini disebabkan karena perbedaan perhitungan berdasarkan formula dana alokasi umum, yaitu jumlah dari total gaji pegawai negeri sipil dan juga celah fiskal dari kedua daerah tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kata dan penyajian PowerPoint. Kami ucapkan mohon maaf, daripada Tuhan kami mohon ampun. Itulah saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.